Shalom, sahabat podcast curhat bersama New Life. Berjumpa lagi nih bersama kami. Dan kami akan menemani Anda pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik. Jadi saatnya nih, sebelum kami mulai ke pembahasan, sahabat podcast curhat bersama New Life boleh like, comment, share, serta subscribe channel YouTube New Life Batam ini, supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini saya nggak sendiri di dalam pembahasan. Nanti kita akan tanya jawab sama narasumber, dan narasumber akan menjawab ya, dan jawabannya pasti memberkati setiap kita. Jadi kalau misalnya sahabat curhat punya pertanyaan mengenai apapun itu, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Oke, kita langsung sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Ana, makin cantik aja kamu. Oh, terima kasih Bu. Aura kasih. Gimana kabarnya nih Bu? Tentu saja kabarnya selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Wow, luar biasa. Tapi pada malam hari ini temanya sangat tidak mengenakan Bu. Karena begitu banyak di luar sana wanita-wanita yang menangis. Bahkan ada lagi yang karena hal ini mereka menghancurkan, pokoknya banyak hal yang dihancurkan deh Bu. Temanya yaitu selingkuh itu indah. Buat yang melakukan ya Bu. Ya. Buat yang melakukan selingkuh itu indah. Tapi pengalaman buat pribadi ya nak? Oh belum pernah. Setia saya Bu. Nah buat sahabat podcast yang cari yang setia, aku. Pede. Bukan setiap tikungan ada kan? Enggak. Belum ada sampai sekarang, ya ampun. Nah, selingkuh itu indah Bu. Nah, jadi yang jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari para fans, dari para penggemar, dari netizen gitu kan Bu, tentang perselingkuhan. Kan rame nih Bu, orang udah mulai dari nol bersama-sama. Terus pas udah di puncak kejayaan, suaminya selingkuh gitu Bu. Nah, gimana sih Bu kalau misalnya dalam kita anak-anak Tuhan, supaya di dalam rumah tangga tuh nggak usah hadir deh orang-orang ketiga gitu. Supaya tidak terjadi perselingkuhan itu. Iya, jadi sebenarnya yang namanya cinta itu kan perlu dirawat ya anaknya. Nah, banyak pasangan setelah memasuki usia pernikahan yang mungkin di atas 2-3 tahun gitu ya, mereka mulai merasa hidup dalam pernikahan itu sebagai sebuah rutinitas. Nah, ketika mereka merasa itu sebagai sebuah rutinitas, tanpa disadari mereka jadinya kayak take it for granted gitu ya. Jadi maksudnya dianggapnya ya kewajiban suami, kewajiban istri untuk secara otomatis ya tetap tinggal di dalam cinta itu. Nah, padahal seiring berjalannya waktu sebenarnya cinta itu perlu perawatan supaya dia bisa bertumbuh dengan subur, sama seperti tanaman gitu ya. Tanaman itu kan perlu dirawat. Ketika kita punya anak-anak itu kan perlu dirawat. Betul. Gitu ya. Kita tinggal di satu rumah itu kan perlu dirawat. Segala sesuatunya itu perlu perawatan sebenarnya. Nah, demikian juga dengan cinta gitu ya. Nah, cinta di dalam kehidupan berumah tangga itu juga perlu dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawat cinta itu adalah yang pertama tentu saja dengan menyadari bahwa sebenarnya cinta dua orang manusia itu sebenarnya sangat rapuh, Ana. Kenapa? Karena dua pribadi ini kan sebenarnya sangat labil ya. Manusia itu kan sangat labil ya, mudah berubah-ubah karena keadaan, suka mudi-mudian gitu ya. Kalau keadaannya lagi baik, senyumnya bisa merekah gitu ya. Tapi kalau keadaan lagi buruk, lagi down, lagi sakit hati, lagi patah hati, itu emosionalnya bisa jadi nggak stabil. Nah, karena itu hubungan dua manusia ini sebenarnya sangat rapuh, dan karenanya sebenarnya kehidupan cinta dua insan atau dua manusia itu membutuhkan kehadiran satu kasih yang tidak pernah lekang oleh waktu, satu kasih yang tidak pernah berubah-ubah oleh keadaan, satu kasih yang tetap gitu ya, tetap mengasihi apapun kondisinya, yang menerima kita apa adanya, yang kasihnya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, yaitu
Tuhan Yesus ya. Jadi terutama dalam kehidupan anak-anak Tuhan penting banget ya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Penting banget merawat cinta dalam rumah tangga itu dengan cara memiliki waktu-waktu yang indah bersama-sama dengan Tuhan gitu ya, punya saat teduh bersama, momen-momen doa bersama. Tentu saja momen doa ini jangan dijadikan sebagai satu kewajiban yang rutinitas yang membosankan ya. Kadang-kadang orang doa cuman ya udahlah isi checklist, yang penting hari ini kami udah berdoa gitu. Jadi kayak cuman sekadar kewajiban gitu. Tapi cinta itu kan feeling ya, perasaan ya. Nah demikian juga cinta kita dengan Tuhan itu perlu dengan perasaan gitu ya. Maksudnya ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan perlu dinikmati, perlu dirasakan. Nah itu indah banget ketika kita dalam rumah tangga bersama-sama dengan pasangan kita. Mungkin keadaan boleh nggak baik, mungkin kondisi di luar sana boleh tidak menentu, mungkin orang-orang di sekeliling kita boleh menyakiti hati kita, boleh membuat kita down. Tapi ketika kita kembali dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, ketika kita kembali membangun komunikasi yang indah bersama-sama dengan Tuhan, di situ kita recharge, sama seperti baterai diisi kembali gitu ya. Di situ kita mendapatkan kekuatan baru. Di situ kita mengalami mengalami yang namanya pembaharuan. Sel-sel tubuh kita ini mengalami pembaharuan sehingga kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik bersama-sama gitu ya. Dan ada kesatu hatian dengan suami gitu, karena banyak sekali pasangan rumah tangga yang hidup dalam mentalitas bahwa dia dan suaminya itu tanpa disadari ya, dia dan suaminya atau dia dengan istrinya itu bersaing gitu untuk mendapatkan pengakuan, entah itu dari anak-anak, entah itu dari orang tua, entah itu dari mertua, bahwa dialah yang terbaik gitu loh. Padahal sebenarnya yang namanya suami istri ini sudah bukan lagi dua, tapi dua ini sudah menjadi satu. Nah makanya sebenarnya buat apa kita kalau dua udah jadi satu, kan ketika kita mau bersaing sama suami kita atau bersaing dengan istri kita, artinya kita menyakiti diri kita sendiri gitu kan. Kita sedang bersaing dengan diri kita sendiri. Buat apa gitu ya? Kenapa enggak kita bersatu, sama-sama gandengan tangan bersama mencapai tujuan bersama. Jadi ya itu ya, tadi cinta itu perlu dirawat. Cara merawat cintanya yang pertama dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kemudian juga yang kedua, miliki waktu-waktu berkualitas bersama-sama gitu ya. Kadang-kadang udah ada anak-anak, lupa deh, sibuk banget dengan anak-anaknya sampai lupa untuk ngobrol sama suami, untuk ngobrol dengan istri, tanya kamu sukanya apa, kamu kepengen apa hari ini, mengingat masa-masa indah dulu waktu zaman cupu-cupunya gitu. Zaman lagi falling in love gitu ya, zaman pipi lagi kemerah-merahan waktu ketemu gitu ya, zaman waktu dipegang tangannya dikit aja atau sentuhan dikit aja tuh udah kayak ada strumnya gitu loh. Mana-mana. Maksudnya ingat momen-momen itu gitu loh. Dan momen-momen yang luar biasa yang sudah dilalui bersama-sama gitu. Dan yang terakhir mungkin ya, yang terakhir itu juga jangan lupa untuk selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang membangun untuk pasangan satu sama lain. Karena balik lagi ya, ketika sudah melalui usia pernikahan, kadang-kadang kita mikirnya I love you-an itu punyanya anak muda gitu ya. Udah tua, udah nggak pantas ngomongin lagi kamu ganteng, kamu cantik, kamulah segala-galanya, kamu bidadariku, kamu matahariku, kamu yang terbaik buat aku tuh. Kadang ngerasanya udah malu-maluin lah gitu, udah nggak zamannya lagi, itu mah zamannya orang-orang cinta monyet gitu. Kadang-kadang kita ngerasanya gitu. Padahal sebenarnya manusia itu, setiap manusia ya sampai usia berapapun itu punya kebutuhan dasar, 3 kebutuhan dasar ya. 3 kebutuhan dasarnya itu adalah rasa dimiliki, rasa berdaya guna, dan rasa dicintai gitu ya. Jadi rasa berharga, rasa dimiliki, dan rasa berdaya guna. Nah jadi ketiga kebutuhan dasar ini ketika tidak dipenuhi, dia akan berusaha untuk mencari pemenuhannya di luar sana. Nah dalam banyak kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi, seringkali perselingkuhan ini terjadi tidak lain tidak bukan ya karena
di rumah kebutuhan dasarnya ini nggak terpenuhi. Jadi istri atau suaminya tidak lagi pernah memuji dia, tidak lagi pernah menganggap dia itu sebagai pribadi yang berharga. Akhirnya dia mencari pengakuan tentang betapa berharganya dia atau betapa berharga hidupnya dari orang lain yang ada di luar sana, seperti itu. Nah, jadi penting dalam kehidupan rumah tangga untuk ya kita sering-seringlah memperkatakan pada pasangan kita betapa berharganya dia dalam hidup kita, betapa kita mengucap syukur atas kehadiran dia, betapa kita mengagumi pekerjaan tangan Tuhan yang begitu indah membentuk dia, menjadikan dia, membuat hatinya begitu mulia, begitu baik gitu ya, membuat dia begitu mengasihi kita. Kalau dia bisa mengasihi kita itu bukti loh sayangnya Tuhan sama kita gitu ya. Dan kalau kita juga bisa punya rasa sayang sama dia, itu juga sebenarnya bukti bahwa Tuhan juga menyayangi kita dengan memberikan cinta untuk pasangan kita, karena pada akhirnya pasangan kita pun pasti akan memberikan cintanya juga atau menyatakan cintanya juga kepada kita gitu, karena cinta itu kan saling ya. Jadi sebenarnya luar biasa banget sih, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk menjaga rumah tangga tetap indah, tetap hangat, tetap fruitful, tetap berbuah, tetap bisa menjadi tetap bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekelilingnya. Ya. Jadi sebenarnya yang indah itu kalau kita mempertahankan rumah tangga ya Bu, bukan selingkuh ya. Benar banget, iya benar banget. Tapi kan Bu, kalau misalnya lihat di media sosial yang di-share di mana-mana gitu kan, kalau terjadi perselingkuhan itu, nah si istrinya ini suka melabrak gitu lah. Tapi masalahnya yang dilabrak, yang dijambak-jambak, yang dihajar, yang disiram itu si selingkuhannya, bukan suaminya sendiri. Kan itu rasanya nggak adil ya Bu. Buat ceweknya gitu buat ya. Ceweknya, dasar pelakor inilah dikata-katain si suaminya, didiemin gitu. Padahal kan yang salah kalau misalnya dilihat kedua belah pihak ya, prianya dan wanitanya. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih sebaiknya kita kalau misalnya mendapati pasangan yang selingkuh? Diapain bagus? Memang susah sih ya, karena kondisi seperti itu pasti sakit hati banget lah ya. Dan ya mungkin kenapa yang dilabrak yang cewek mungkin dianggapnya kalau dia ngelawan suaminya dia kurang kuat kan. Betul, iya takut betul. kalah juga sama suaminya. Nanti kalau dia nonjokin suaminya misalnya, ditunjuk begitu suaminya nonjok sekali aja udah langsung kelar hidupnya gitu kan. Jadi mungkin dia pikirnya cari yang lawan yang kira-kira yang kira-kira inilah dia bisa, kemungkinan dia menangnya mungkin lebih besar gitu ya. Ya intinya sih mungkin meluapkan emosionalnya gitu ya. Tapi kalau Ana tadi bertanya gimana gitu ya, apabila kita kemudian dihadapkan pada situasi seperti itu, ketika kita melihat orang yang lagi jambakin orang, atau ketika kitanya lagi di posisi itu melihat pasangan kita sedang berselingkuh, reaksi kita. Aduh, ini pertanyaan yang berat sih. Karena nggak pernah ngalamin juga. Iya, dan nggak bisa membayangkan ya, nggak bisa membayangkan gitu. Cuman ya memang kalau dalam kebenaran firman ya, memang kan kita diajarin untuk berdoa untuk orang yang menganiaya kita, mengasihi musuh kita gitu ya. Memang firman Tuhan itu kebenaran yang ultimate gitu. Memang sih kalau kita ngadepin kayaknya nggak tahu gimana gitu ya, nggak tahu gimana kita akan bisa memiliki kekuatan untuk itu gitu ya. Tapi itulah kebenarannya gitu. Saya jadi, tadi Ana bertanya seperti ini, saya jadi ingat ada salah satu pastor dari luar ya, saya lupa dari negara mana. Itu beliau luar biasa ya, memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan satu ketika ada seorang pria muda mendekat ke beliau dan tusuk badannya beliau gitu ya. Jadi berusaha untuk membunuh beliau. Nah, akhirnya beliau ini sempat terjatuh dan sakit gitu, sampai matanya juga kena gitu. Dan
sempat terluka parah lah gitu ya. Tapi yang luar biasanya itu teladan hidup yang bagi saya luar biasa banget ya. Ketika beliau sadar, beliau berkata, yang siapapun yang nusuk tadi itu, yang sudah nusuk beliau itu, beliau mengambil keputusan untuk mengampuni orang tersebut, dan bagaimanapun orang tersebut adalah saudaranya. Beliau berkata ya nggak usah takut gitu loh, orang itu dinantikan gitu. Kalau bisa beliau pengen ketemu, dan itu adalah saudara beliau gitu. Saya terharu banget sih, maksudnya mendengar hal itu ya, bagaimana ketika kasih Tuhan berkuasa di dalam kehidupan seseorang itu bisa berespon dengan benar dan bisa bereaksi dengan benar, sehingga pada akhirnya orang yang melihat kejadian ini hanya bisa terpana, terpaku, kagum, dan berkata, wow, ini kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya gitu ya, kalau bukan Tuhan yang berkuasa atas hatinya, gak akan mungkin ya seorang manusia yang mungkin baru saja disakitin gitu loh, bukan cuma disakitin dengan kata-kata, tapi secara fisik loh, orang ini mau membunuh dia gitu, tapi bisa langsung responnya itu secara spontan, dia mengampuni dan dia berkata bahwa orang itu adalah saudaranya. Itu adalah apa ya, satu perbuatan kasih yang radikal ya kalau menurut saya, yang memang sangat luar biasa bagi orang-orang yang memang hatinya sudah dijamah Tuhan. Saya juga pernah mendengar suatu ketika ada seorang yang diselingkuhin sama suaminya itu. Jadi suaminya itu selingkuh nggak lain nggak bukan dengan tetangganya sendiri. Jadi orang yang tinggal di sebelah rumahnya itu sakitnya kayak gimana ya, hari-hari sahabatan mereka gitu ya, sering mungkin saling antar-antaran lauk, saling mungkin ya garam kurang, cabai kurang, pinjem-pinjeman gitu ya. Satu ketika suaminya dipinjem gitu kan, jadi rasanya pasti marah banget ya, pasti sedih banget gitu ya. Nah jadi ternyata tapi yang luar biasa sikap yang ibu ini ambil yang saya sangat kagum ya. Dia itu nggak membiarkan amarah menguasai dirinya, justru sebaliknya dia mengambil sikap, dia setiap hari gitu ya, dia masakin suaminya, dia tetap layani suaminya walaupun suaminya nggak pulang, suaminya pulangnya ke rumah sebelah, dia anterin masakan buat suaminya, dia masakin suaminya, dia layani lah gitu suaminya. Dan dia tidak memusuhi suaminya, dia tetap mengasihi suaminya. Di mata dia berkata bahwa suami saya sedang sakit, dan karena suami saya sakit, dia butuh perawatan. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu, sampai akhirnya satu titik di mana suaminya menyadari bahwa istrinya lah wanita yang terbaik, dan akhirnya suaminya kembali kepada istrinya. Namun sayangnya baru mungkin setahun atau 2 tahun kembali ke istrinya setelah sekian tahun berselingkuh, akhirnya suaminya dipanggil pulang. Tapi yang luar biasa, istrinya tidak menyesali keadaan itu, istrinya tidak marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan, tapi istrinya berkata justru istrinya bersyukur karena di hari-hari terakhir dia bisa merasakan kasih suaminya yang luar biasa besar sama dia, yang menggantikan tahun-tahun yang sudah hilang gitu ya. Jadi wow, hatinya luar biasa banget ya. Dan itulah bagaimana kalau seseorang itu sudah dikuasai oleh kasih Tuhan, kasih itu menguasai kehidupan seseorang, dan yaitu memampukan dia untuk melakukan perkara-perkara yang di luar jangkauan nalar pikiran manusia sehat pada umumnya gitulah ya. Hal-hal yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya, seorang istri yang masih mau menerima suaminya gitu walaupun sudah diselingkuhi. Tapi Ibu, kalau misalnya si istri ini kalau misalnya posisinya terbalik ya Bu, istri melihat suaminya selingkuh terus minta cerai, daripada sakit hati dia harus setiap hari merasakan sakit hati, lebih baik ya udahlah pisah gitu kan. Nah, boleh menikah lagi nggak sih? Sebenarnya sih kalau dalam kebenaran firman seharusnya memang sebaiknya tetaplah sendiri gitu ya, sebaiknya memang tetap sendiri gitu, karena bagaimanapun
di dalam kebenaran itu kan memang menikah itu 1 kali sampai dengan maut yang memisahkan gitu ya. Jadi di dalam kekristenan ya pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus yang sudah diberkati oleh Tuhan 1 kali sampai dengan kematian yang memisahkan. Seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Bu Dita. Terima kasih buat malam hari ini ya Bu Dita dengan tema selingkuh itu indah, tetapi ternyata setia itu indah. Ya, nah mungkin di penghujung acara nih Bu, ada pesan-pesan nggak sih Bu Dita yang mau Ibu sampaikan buat sahabat podcast yang menyaksikan malam hari ini? Iya, ketika kasih itu sudah menjadi dingin ya, ketika dalam kehidupan rumah tangga mungkin sudah merasakan gersang dan udah nggak ada lagi cinta di dalam hati, rasanya tawar gitu ya dan bosan gitu, rasanya udah hari-hari dilalui sama aja deh gitu ya, gitu-gitu aja dan sudah nggak ada lagi gairah. Itulah saatnya bagi setiap sahabat podcast curhat bersama dengan New Life untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan, hadirkan Tuhan, miliki waktu-waktu yang indah, yang berkualitas, nikmati kasih sayang Tuhan, rasakan kehadirannya di tengah-tengah keluarga, ikut sertakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan, dalam segala sesuatu yang dilakukan gitu ya, dimulai dengan hirup udara dan ucapkan syukur gitu ya. Rasakan kasih Tuhan dan nikmati gitu kebaikannya dalam setiap helaan nafas kita gitu. Mulai rasakan kebaikannya, nikmati kebaikannya, walaupun mungkin keadaan tidak menjadi lebih baik gitu ya, tetapi percayalah bahwa ketika kita mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan itulah yang pertama-tama menjamah hati, menjamah roh kita, dan ketika perubahan itu terjadi di dalam roh kita, maka perubahan dari dalam itu akan memancar keluar dan akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita akan memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, dan hidup kita akan menjadi lebih berharga, lebih berarti, dan lebih bermakna. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Dita buat waktunya, buat nilai-nilainya. Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat sahabat podcast yang selalu setia menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran ini boleh terus menjadi berkat buat kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Namun sebelum kita mengakhiri, kami mengundang nih sahabat podcast bersama Curhat bersama New Life. Oh iya, podcast Curhat bersama New Life ya, untuk boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di New Life. Ternyata di New Life itu juga punya banyak kegiatan gitu. Tapi kalau misalnya mau tahu kegiatannya apa aja, boleh aja hubungi langsung di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan akhir kata, saksikan terus siaran podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Dah.